Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 251 hasil pertempuran sudah ditentukan. Kau menggunakan kekuatan penuhmu sekarang. Sepertinya kau benar-benar ingin segera menyelesaikan pertarungan ini. Tapi tidak apa-apa, karena aku juga sudah cukup mempermainkanmu. Aku akan memberitahumu jarak antara kau dan aku sekarang. Saat dia mengalihkan pandangannya ke arah binatang buas yang dingin di sekitarnya, senyum dingin muncul di sudut mulut Chu Feng. Dia tidak bergerak, dan dia hanya perlahan menutup matanya. Lihat, apa yang sedang dilakukan Chu Feng. Apakah dia menyerah? Saat dia menghadapi atmosfer es dingin dari Gong Luyun, dia tidak berdaya untuk membalikkan keadaan, dan dia bersiap untuk mati. Tindakan Chu Feng terlihat oleh beberapa orang, dan mereka merasa bahwa Chu Feng ingin menyerah. Namun pada saat berikutnya, mereka menemukan bahwa mereka salah besar. Asteris suara mendesing. Tiba-tiba, Chu Feng tiba-tiba membelalakkan matanya yang tertutup. Pada saat yang sama, tekanan yang sangat kuat menyebar dari dalam tubuhnya dan menelan seluruh panggung pertempuran. Setelah tekanan itu turun ke panggung pertempuran, dengan batas panggung sebagai ujungnya, langit dan tanah di dalam zona tersebut mulai bergetar, dan atmosfer es dingin segera runtuh dan menghilang di udara. Pada saat yang sama ketika atmosfer es dingin menghilang, Gong Luyun juga berlutut di tanah sambil mengepul. Dia yang sebelumnya tersenyum gila kini memiliki wajah seputih kertas. Matanya dipenuhi rasa takut, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ya Tuhan! Apa yang terjadi? Mengapa atmosfer es dingin tiba-tiba menghilang? Apa yang terjadi pada langit dan tanah di sana? Mengapa udara di atas panggung pertempuran bergetar? Semua orang terkejut dengan perubahan mendadak itu. Mereka tidak bisa merasakan tekanan di tempat itu, tetapi mereka masih bisa melihat pemandangan di mana udara bergetar, seolah-olah ada tekanan yang memaksa area di sana untuk menyerah. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan pernah mengira bahwa itu adalah keterampilan bela diri yang telah hilang selama bertahun-tahun. Itu adalah keterampilan bela diri tingkat 7. Pedang teriakan naga Void yang diperoleh Chu Feng dari sekolah Void. Selama setengah tahun terakhir, Chu Feng tidak selalu mencari obat-obatan yang sangat kuat di lembah 100 lengkungan. Dia bertarung dengan monster setiap hari, dan itu menyebabkan kekuatan tempurnya meningkat. Dia juga menemukan waktu untuk mengolah keterampilan bela diri tingkat 7, pedang teriakan naga Void. Saat dia berkultivasi, dia tiba-tiba menemukan bahwa pedang teriakan naga Void benar-benar keterampilan bela diri yang sangat misterius. Kesulitan kultivasinya sangat tinggi, tetapi kekuatannya juga sangat kuat. Jika dikuasai, itu tidak akan menjadi keterampilan bela diri peringkat 7. Itu akan menjadi keterampilan bela diri peringkat 8. Karena Blade of the Void Dragon's Cry cukup sulit untuk diolah, bahkan Chu Feng hanya menguasai langkah pertama, Void. Meskipun itu hanya langkah pertama, itu masih memiliki kekuatan keterampilan bela diri peringkat 7. Yang ia gunakan saat itu adalah Void Pressure. Dengan tekanan tak berbentuk, seseorang dapat melakukan apapun yang ia inginkan di area itu. Tekanan itu dapat menghancurkan serangan tak berbentuk, atau serangan terbentuk apapun. Tanpa bergerak, tekanan itu dapat memaksa musuh untuk menyerah dan menghancurkan musuh hingga mati. Perasaan ini sama sekali bukan tekanan biasa, juga bukan semacam harta karun. Ada kekuatan origin yang menyelimutinya, jadi ini pasti keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri yang sangat mendalam. Tampaknya Chu Feng ini benar-benar menguasai keterampilan bela diri tingkat 6, dan ini bahkan keterampilan bela diri tingkat 6 yang lebih mendalam daripada atmosfer es dingin. Akhirnya, orang-orang yang memiliki mata tajam melihat bahwa ruang yang terdistorsi itu disebabkan oleh keterampilan bela diri yang digunakan Chu Feng. Setelah orang itu berbicara, keributan pun terjadi. Meskipun mereka tidak bisa merasakan tekanan di area itu, hanya dengan melihat pemandangan yang terdistorsi, mereka bisa membayangkan betapa kuatnya keterampilan bela diri itu. Bahkan banyak tokoh besar yang berada di arena tidak pernah mendengar atau melihatnya sebelumnya, apalagi para murid. Pada saat itu, semua orang sudah benar-benar tercengang oleh kekuatan yang ditunjukkan Chu Feng. Meskipun mereka tahu bahwa Chu Feng kuat dan bahwa ia seorang jenius, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa kekuatan Chu Feng akan mencapai keadaan itu. Sungguh, dengan kultivasi tingkat ke-7 dari alam asal, ia mengalahkan Gong Luyun yang berada di tingkat ke-4 dari alam mendalam. Chu Feng hanya melakukan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan menciptakan keajaiban yang mustahil. Sial! Bagaimana ini bisa terjadi? Aku, Gong Luyu, dikalahkan oleh bocah nakal ini. Bagaimana ini mungkin? Gong Luyun berlutut di lantai, dan bahkan jika dia ingin berdiri sambil menggunakan kekuatan dari seluruh tubuhnya, mustahil baginya untuk melawan tekanan tak berwujud itu. Itu membuatnya merasa tak berdaya, dan bahkan takut. Untuk pertama kalinya, dia menyadari kekuatan dahsyat milik Chu Feng, dan kekuatan dahsyat milik Chu Feng adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat, terutama saat ini jika itu berhubungan dengan hidupnya sendiri. Selangkah demi selangkah, Chu Feng saat ini berjalan menuju Gong Luyun.
Saat dia melihat Gong Luyun yang berlutut di depannya, dia tersenyum ringan dan berkata, Gong Luyun, setahun yang lalu, pernahkah kamu berpikir akan berlutut di hadapanku hari ini? Chu Feng, jika kau ingin membunuh atau memotongku, silakan saja. Tapi aku peringatkan kau. Jika kau berani menyentuh satu jariku saja, aku jamin kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sejuta murid dari sekolah Azure Dragon akan mati. Bahkan kaki anjing World Spirit Guildmu akan terpengaruh olehmu dan semuanya akan mati di tempat ini. Gong Luyun tidak memiliki kekuatan untuk berdiri karena tekanan tak berbentuk itu. Dia hanya bisa berlutut di depan Chu Feng. Namun, dia tidak hanya tidak menyerah, dia bahkan mengancam dengan kata-kata jahat. Oh, bahkan sekarang, kau berani mengancamku. Apa kau pikir kau memenuhi syarat? Benturkan kepalamu ke tanah dan akui kesalahanmu. Tiba-tiba, ekspresi Chu Feng menjadi sangat menyeramkan. Amarah yang ia pendam dalam hatinya langsung terungkap. Penghinaan yang ia derita tahun itu tidak seberapa, tetapi kebencian besar atas pemusnahan keluarganya harus dibalaskan. Chu Feng menjambak rambut Gong Luyun dan mendorongnya dengan kuat. Dengan suara keras, otak Gong Luyun terbanting keras ke tanah yang sangat keras. Ketika kepalanya ditarik kembali oleh Chu Feng, darah mengalir dari dahinya. Ini untuk kakekku. Ini untuk ayahku. Namun, tidak hanya itu, Chu Feng mencengkeram rambut Gong Luyun dengan kuat dan terus membantingnya ke tanah. Setiap kali dia memukul, dia akan menyebut nama anggota keluarga Chu yang telah meninggal. Ketukan seperti itu dilakukan ratusan kali. Setelah semua nama anggota keluarga Chu yang meninggal diucapkan, Chu Feng tetap tidak berhenti karena tidak mungkin hal itu bisa menguras habis kebencian terhadap Gong Luyun. Setelah semua itu, wajah Gong Luyun tidak lagi sama karena darah dan dagingnya bercampur menjadi satu. Bahkan lubang yang dalam terbentuk di tanah yang keras, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari lubang itu. Ini. Jiwa orang-orang terguncang saat melihat kejadian itu. Dari tindakan Chu Feng, mereka bisa tahu bahwa mereka berdua pasti memiliki kebencian di antara mereka, kalau tidak Chu Feng tidak akan mempermalukan Gong Luyun seperti itu. Namun, pada saat yang sama, mereka memiliki jawaban di hati mereka. Yaitu bahwa hasil dari pertarungan yang diatur hari ini sudah ditentukan, dan pemenangnya adalah Chu Feng, yang tidak ada seorang pun yang mengharapkannya. Meskipun mereka merasa tidak percaya, mereka memang menyaksikan sendiri semuanya. Mereka melihat Chu Feng menekan Gong Luyun selangkah demi selangkah. Mereka tidak punya pilihan selain mengakuinya ketika Gong Luyun berlutut dan kepalanya terbanting ke tanah tanpa henti. Chu Feng adalah seorang jenius sejati. Monster yang menakutkan, sampai-sampai melampaui imajinasi orang-orang. Pastinya, di masa depan, orang seperti itu tidak akan terbatas pada sekolah Azure Dragon yang kecil. Pemuda itu memiliki potensi untuk bergerak tanpa hambatan di benua 9 provinsi di masa depan. Pada saat itu, para murid mulai melemparkan tatapan memuja ke arah Chu Feng. Bahkan para murid puncak dari sekolah lain pun tidak terkecuali. Mereka mengagumi kekuatan tempur Chu Feng yang menakutkan. Adapun kepala sekolah dan tetua dari sekolah lain, mereka tak henti-hentinya mengagumi sekolah Azure Dragon karena murid yang luar biasa itu muncul. Selama Chu Feng ada di sana, sekolah Azure Dragon di masa depan sama sekali tidak akan setidak dikenal dan sesunyi sekarang. Cepat atau lambat, sekolah itu akan menjadi puncak yang besar di Provinsi Azure, dan mungkin dengan Chu Feng, sekolah itu bahkan bisa kembali ke masa lalunya yang gemilang.